Polri Presisi, kembali lagi bersama dengan saya Ibda Ines tentunya dalam podcast Polri Presisi. Dan kalau misalnya Ines sudah hadir, berarti Ines juga menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai kasus kematian dari salah seorang anak bernama Alif Nugraha berusia 10 tahun. Beliau ini adalah anak berkebutuhan khusus di Desa Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dia menjadi korban dan akhirnya sudah terungkap jelas. Dan korban ternyata meninggal dunia usai mendapat penganiayaan dalam kurun waktu lama oleh orang tua kandungnya. Dan kedua tersangka merupakan ayah kandung korban bernama Bayi Haki berusia 61 tahun dan ibu kandungnya bernama Sumiati berusia 50 tahun. Dan penganiayaan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan terakhir, tepatnya selama korban tinggal dengan tersangka. Dan Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat menetapkan kedua orang tua Alif Nugroho sebagai tersangka yang sebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut meninggal dunia. Korban mendapatkan perlakuan penganiayaan selama 3 bulan terakhir dari 7 bulan tinggal bersama. Dan kemudian bagaimana KPAID Kabupaten Tasikmalaya memantau kasus kekerasan terhadap anak dan bagaimana peran Polri dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di podcast Presisi kali ini akan membahasnya bersama dengan Bapak Atto Rinanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak Ines. Selamat datang di podcast Polri Presisi. Selamat datang di Jakarta juga tentunya. Terima kasih setelah perjalanan panjang dari Bandung kemudian sampai juga ternyata di sini. Alhamdulillah, dan tentunya ini juga izin akan menanyakan beberapa pertanyaan mungkin ya Pak ya. Mungkin yang pertama ini saya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dua tersangka ini dari kasus penganiayaan adalah orang tua kandung dari si korban. Betul. Bagaimana kronologi dari penganiayaan tersebut Bapak? Jadi sebetulnya kronologis dari peristiwa itu adalah bermula memang terduga pelaku ini anaknya juga lumayan banyak. Terus usia juga sudah mulai sepuh. Terus kemudian tiba-tiba punya tetangga kampung yang memang masih belum punya anak. Sehingga pada saat ibunda ananda korban ini masih usia 7 bulan, sudah diminta untuk diadopsi. Nah, itu masih 7 bulan dalam kandungan. Kemudian ya diurus lah sampai kemudian lahir, anak itu dibawa oleh orang tua asuhnya dengan sistem kepercayaan. Ternyata setelah besar ternyata ada kelainan secara fisik. Jadi tangan kanan dan kaki kanannya itu mengalami kaku sehingga kalau jalan itu harus dipapah gitu. Dalam perjalanan waktu takdir Allah, istri dari bapak asuh itu meninggal dunia. Sehingga di titik-titik tertentu tepatnya pada saat anak itu berusia kurang lebih 10 tahun diminta tuh oleh ibu kandungnya, bagaimana kalau misalkan anak ini kami ambil kembali. Kemudian dengan pertimbangan dan yang lain-lainnya kemudian akhirnya anak itu diserahkanlah ke orang tua kandung dan bapak dan ibu kandung tersebut. Kami menduga karena anak ini dalam tanda kutip adalah disabilitas sehingga di dalam pola asuh itu kelihatannya tidak terjadi sebuah chemistry yang baik. Gitu pertama karena ini kan baru 7 bulan. Gitu 7 bulan dengan orang tua kandung. Terus yang berikutnya setelah kami juga melakukan investigasi bahwa dalam tanda kutip orang tua wabil khusus ayah dari anak korban ini juga cukup temperamen juga gitu, sehingga dari sikap yang temperamen kemudian ikatan emosional yang belum terikat dengan baik sehingga yang muncul adalah ringan tangan gitu. Di dalam investigasi yang kami lakukan dan juga sama dengan penyidik, kekerasan ini dilakukan selama 3 bulan. Jadi 7 bulan dengan orang tua korban itu terjadi tindak kekerasan itu berlangsung selama 3 bulan sampai kemudian ditemukan luka-luka yang memar dan dianggap mencurigakan sehingga anak tersebut meninggal dunia. Oke, apakah sudah ketahuan motifnya, Pak? Motifnya sampai hari ini hanya motif kesal. Gitu. Hanya kesal saja. Ya, hanya kesal gitu. Motifnya hanya kesal. Ya sehingga ya ini Mbak Ines ini pembelajaran lah ya gitu buat kita semua. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kasus ini kan cukup pelik. Saya harus mengapresiasi kinerja teman-teman Polres Tasikmalaya wabil khusus unit PPA. Karena kasus ini sebetulnya bahwa
terkuak itu kan memang proaktif dari teman-teman penyidik gitu. Karena memang awalnya ini hanya diduga gitu. Keberanian penyidik untuk mengungkap lebih jauh sehingga kemudian diotopsi. Diotopsi kemudian ditemukan luka-luka yang lain sampai kemudian ditemukan dan diakui. Katakanlah awalnya kan orang itu ini tidak mau ngaku. Iya. Tapi ya kembali dengan kejelian teman-teman penyidik sehingga kemudian dari motif dan yang lain-lainnya bisa terungkap dan sehingga kemarin kita bisa bersama-sama mengadakan rilis pers dan kedua orang tua ditetapkan jadi tersangka. Oke, apakah memang ada unsur mungkin permasalahan kesehatan mental yang menerpa dari si orang tua itu? Apakah ada, Pak? Masih belum diketahui karena kami masih belum melakukan tindak lanjut begitu jauh dengan teman-teman penyidik. Tetapi memang dari data yang kami temukan dari investigasi dari tokoh masyarakat setempat, tetangga, bahwa memang terduga ayah korban ini temperamennya cukup tinggi, gitu. Sehingga pada saat itu awal mula bahwa ini muncul juga memang akibat bahwa ini dari laporan masyarakat awalnya, gitu. Dari laporan masyarakat, tetapi kemudian direspon cepat oleh teman-teman penyidik, kemudian ditindaklanjuti dengan cepat sehingga alhamdulillah hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi itu di masyarakat. Oke. Kemudian Bapak, masyarakat tentunya dengan melihat tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa masyarakat tentunya selalu mengikuti perkembangan dari kasus ini ya Pak. Betul. Ya. Dan apa tanggapan dari KPAID khususnya Kabupaten Tasikmalaya, apalagi kan ini korban adalah korban berkebutuhan khusus, bagaimana Pak? Ya, Mbak harus saya katakan bahwa ini adalah kado pahit sebetulnya buat kami. Di sela-sela kita merayakan hari disabilitas, tiba-tiba di Tasikmalaya terjadi seperti ini. Walaupun ini peristiwanya terjadi beberapa bulan ke belakang. Dan persoalan ini selama saya mungkin menjadi komisioner KPAID di Kabupaten Tasikmalaya, ini adalah kasus terpelik. Tapi kembali ingin saya katakan bahwa saya harus mengapresiasi kinerja teman-teman dari penyidik kerja di luar nalar kalau menurut saya. Artinya di luar nalar itu yang lain tidur, ini masih melek gitu ya. Okay. Yang lain sudah menonaktifkan WA. Ini jam 2, jam 1, jam 3 masih on, masih aktif setiap saat gitu. Saya pikir dari hasil kerja keras itu kami dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya harus mengapresiasi kinerja karena persoalan ini sepanjang saya menjadi ketua KPAI, kasus ini adalah kasus terberat dan alhamdulillah bisa dituntaskan dengan gamblang. Alhamdulillah, dan ini luar biasa sekali tentunya dengan kerjasama antara Polri Betul. dan juga KPAID Kabupaten Dan Tasik. masyarakat secara keseluruhan. Iya. Alhamdulillah. Dan pemirsa, mungkin kita akan melanjutkan kembali untuk obrolan-obrolan kita nanti karena Ines masih akan bertanya, Bapak masih akan banyak sekali pertanyaan, tapi tenang aja, kita akan kembali setelah ini.